warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sahati? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah kita hari ini adalah pendampingan individu kedua. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu fokus pendampingan kita. Fokus pendampingan kita yang pertama, diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP. Jadi yang bagian keempat ini nanti kita waktunya lumayan lama, 110 menit. Segala sesuatu sudah disiapkan Bu Sahati untuk pendampingan individu hari ini? Insya Allah sudah. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran daringnya, bagaimana? Ada kendala atau bagaimana? Tentang progresnya juga bagaimana? Setelah saya belajar dalam 1 bulan terakhir ini ya, untuk pembelajarannya kan saya sudah belajar modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah di sini saya kegiatan yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir itu yang pertama sudah mulai menerapkan pembelajaran KHD. Jadi yang pembelajaran yang ini modul 1.1 ya. Ya sudah mulai karena pusatnya kan murid seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai dan peran saya di modul 1.2 itu sudah ada peningkatan lah gitu. Kemudian ini bisa dilihat dari aksi nyata yang saya buat, yang sudah saya unggah juga di YouTube, untuk modul 1.1, 1.2, dan maupun 1.3. Kemudian 1 bulan terakhir juga saya sudah bisa menambahkan portofolio di Google Site saya. Ini yang portofolio semenjak kapan Bu Sahati nambahkan? Portofolio di Google Site. Ketika dapat apapun yang sudah saya unggah di YouTube akan selalu saya masukkan. Jadi setelah dapat satu setelah di YouTube terus ke Google Site ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Sahati usahanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan lancar dan kita diberikan kesehatan untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Untuk kemajuan-kemajuan Bu Sahati saya lihat luar biasa, dan di LMS juga saya juga melakukan pemantauan dan saya lihat sepertinya memang tugas-tugas yang dikerjakan oleh Bu Sahati memang tidak ada yang melewati due date yang sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi konsisten Bu Sahati hingga akhir pendidikan nantinya. Kita masuk ke bagian inti ya Bu Sahati, bagian inti pendampingan. Bagian inti. Yang pertama kita ingin melihat dulu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Jadi bentuk dukungannya ini ya Bu Sahati, motivasi dan kolaborasi sesama rekan sejawat. Tantangannya ada Bu Sahati? Tantangannya kalau misalnya untuk mengajak orang itu kan nggak mudah. Nah itu menjadi tantangan, jadi kesulitan untuk menggerakkan. Kesulitan untuk menggerakkan. Karena pendidikan guru penggerak kan bergerak dan menggerakkan. Ternyata yang bagian terakhir yang sulit ya. Menggerakkan.
bergerak oke lah, Iya. karena itu Dengan kita. dengan diri kita. Tapi untuk yang bagian menggerakkan menjadi tantangan. Tapi Ibu sebagai seorang calon guru penggerak tentunya mampu menghadapi tantangan ini. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan sehingga pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan maksimal? Yang paling utama dari semuanya itu kan kembali ke diri saya ya. Jadi rencana ke depan saya harus bisa menjaga ritme semangat saya. Jadi kalau saya sudah semangat, apapun rintangannya kan pasti dapat dilalui seperti itu. Jadi menjaga ritme semangat hidup dulu ya. Iya. Ketika sudah ada semangat, yang lain ikut ya. Oke. Lanjut ke refleksi perubahan diri setelah melaksanakan modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Mengingatkan aja lagi nih Bu ya, tapi saya yakin dan percaya ini sudah dilewati semua, tapi untuk mengingatkan lagi di modul 1.1 kita memahami tentang apa? Pemikiran filosofi KHD. Ya, pemikiran filosofi KHD. Di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Oke, jadi itu yang sudah diimplementasikan di kelas untuk masing-masing modul ini. 1.1 kalau 1.1 itu kan masih seputar pembiasaan. Jadi sebenarnya implementasi ini sudah semua terunggah dalam YouTube saya di Aksi Nyata. Pembiasaan baik di sekolah. Ini sudah diwujudkan semua di Aksi Nyata. Iya, baik 1.1, 1.2, 1.3 sudah diunggah. Sudah. Kemudian 1.2 nilai dan peran ya ketika saya sudah menggunakan peran saya yang mandiri, yang kolaboratif gitu. Sudah semua. Yang visi alhamdulillah hari ini mau saya presentasikan. Yang visi sudah ya, hari ini kita akan presentasi ya. Kemudian adakah perubahan terhadap murid di kelas setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3? Saya kan menggunakan role modelnya itu saya ambil satu kelas di kelas 7A. Jadi kalau 7A ada apapun, ya. Jadi tetap itu ya Bu? Kalau yang lain kan maksudnya kalau untuk video untuk apa saya di kelas 7A dulu karena dia kurikulum Merdeka Belajar. Oh iya. Gitu. Jadi saya fokuskan ke situ. Jadi di kelas 7 ya, di kelas 7. Nah, perubahannya itu murid sangat bersemangat seperti itu. Siswa jadi lebih bersemangat ya. Bersemangat karena kan murid lebih bersemangat. Kita terkadang suka masih salah siswa mengatakan siswa gitu padahal semua sudah menggunakan kata murid ya. Jadi murid lebih bersemangat. Iya, bersemangat. Jadi karena sudah dipelajari banyak gitu. Perasaan Ibu bagaimana setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan juga sudah terjadi perubahan di kelas? Bagaimana perasaan Ibu? Yang pertama ya saya senang karena ilmu saya bertambah, kemudian semakin inginlah melanjutkan ke modul berikutnya gitu. Karena tantangannya setiap modul beda ya. Iya, setiap modul beda. Kemudian terhadap murid bagaimana perasaan? Kalau murid terhadap respon mereka ya. Iya. Kalau mereka pun senang. Mereka senang. Ya, dan senang. Murid senang, tentu kita juga sebagai seorang guru senang ya. Iya, positif lah. Positif.
yang sudah baik apa dari modul 11, 12, 13 ini dalam penerapannya yang sudah baik, dan apakah masih ada yang perlu diperbaiki? Mungkin di perannya ya. Kalau yang di peran. Kalau nilai yang sudah baik itu yang berpihak pada murid kan sedang berlangsung, mandiri, reflektif, kolaboratif. Nah, itu sudah baik. Tapi kan perlu saya tingkatkan terus. Yang perlu diperbaiki itu yang nilai inovatifnya ini. Nilai inovatif yang perlu diperbaiki gitu. Berarti Ibu artinya lebih inovatif lagi. Harapan saya dalam hal pembelajaran di kelas, juga dalam hal tadi yang masih menjadi tantangan Ibu tadi untuk menggerakkan ini. Tentunya Ibu harus punya ide-ide inovatif agar semua warga sekolah bisa bergerak dan tergerakkan karena Ibu yang menggerakkan. Kita lanjut ya Bu ke bagian yang rencana merintis komunikasi praktisi di sekolah. Komunitas. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Di Lokakarya 1 kita sudah bahas ini ya Bu ya, tentang komunitas praktisi ini. Ibu punya pengalaman dalam merintis komunitas praktisi di sekolah atau di lingkungan sekolah? Belum ya? Belum, biasanya hanya dilibatkan seperti itu. Bukan perintis tapi terlibat. Iya. Saya pikir itu udah masuk. Sudah mulai ya? Sudah mulai itu, sudah merintis itu Ibu karena dilibatkan. Kecuali Ibu tidak dilibatkan gitu kan. Jadi Ibu sudah ikut merintis di lingkungan sekolah atau di skala yang lebih besar di MGMP misalkan. Kalau di lingkungan sekolah kan sebenarnya ya memang sudah ada ya. Kita dengan teman, cuman nggak punya nama, nggak punya nama, sehingga kalau mau dipaksakan maksudnya ini punya pengalaman enggak, karena itu terjadi dengan sendirinya. Gitu. Tapi kalau di lingkungan yang lebih besar ya MGMP. Iya, di MGMP ya. Kalau di sekolah ini sebenarnya secara tidak kita sadari sebenarnya kita sudah punya komunitas belajar, komunitas praktisi di sekolah yang berkaitan dengan bagaimana kita agar proses pembelajaran lebih bagus sudah sebenarnya. Cuman kita tidak punya nama, belum punya nama. Kalau MGMP kan punya nama, punya NPWP, punya badan hukum juga, kan bisa diurus itu di notaris. Tapi kalau ini untuk skala sekolah rasanya ya bolehlah kita buat nama biar lebih menarik gitu. Agar semuanya kan bisa kita programkan dengan baik seperti itu. Berarti buat komunitas guru SMP Negeri 24 boleh gitu. Boleh. Kita buat komunitas guru SMP Negeri 24. Ini nanti yang mau dibuat, tapi kita Bu Sati kan sudah terlibat tuh di MGMP ya. Kalau yang di MGMP kegiatan yang di MGMP itu sesuai nggak dengan harapan dan tujuan Bu Sati? Ya sudah sesuai ya. MGMP sudah sesuai karena di situ kan mengembangkan dari guru dari lintas kecamatan yang ada di Sungai Bahar, mereka menyatukan visi gitu, seperti itu. Melibatkan guru-guru di Sungai Bahar Group, guru Mapel IPA ya. Menurut Ibu, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah? Tantangannya dan bagaimana cara mengatasinya?
Tantangannya itu sebenarnya rekan itu pasif. Iya. Motivasi kurang. Iya. Motivasi masih kurang. Iya. Inilah yang sulit. Atau menggerakkan itu sulit ya Bu Iya. Sati. Kemudian kalau untuk mengatasinya, saya berusaha melakukan pendekatan personal. Iya, pendekatan personal. Iya. Adakah hal yang menarik ketika Ibu merintis komunitas praktisi ini dan itu bisa menjadi pembelajaran buat Ibu? Yang menarik itu karena kita kan kalau sudah bicara komunitas tuh pasti ada kolaborasi. Ya pasti ya, itu nggak bisa terlepas. Jadi yang paling menarik kita bisa mengenal karakter orang lain yang berbeda-beda. Dari situ kita bisa tahu gitu. Jadi karakter yang beda-beda inilah yang menjadi tantangan untuk kita satukan sebagai visi bersama. Ada lagi Bu, kira-kira hal yang menarik? Apa ya? Itu dulu Selain mengenal karakter, banyak sih sebenarnya. Coba belum bisa. Belum. Iya. Oke, tadi Ibu Sahati udah mau membuat komunitas guru SMP Negeri 24 Muara Jambi. Kira-kira nih apa strategi Ibu untuk memulainya ini, merintisnya? Kalau bicara strategi, yang pertama mungkin kegiatan hari ini, ya sosialisasi pentingnya ada komunitas dari yang kita munculkan visi kita dulu. Kemudian sesudah itu paling kalau sudah ada masukannya nanti itu menjadwalkan, menjadwalkan pertemuan dengan rekan sejawat. Kemudian kalau sudah ketemu pasti kita akan menentukan nama. Menentukan nama, apakah yang komunitas guru SMP ini ada namanya? Iya, ada namanya. Komunitas guru SMP apa namanya, apa Cemara atau apa gitu kan, kita mungkin bisa lah cari yang inovatif yang lebih menarik seperti itu. Jadi kalau sudah itu kan nanti sudah punya nama pasti akan tujuannya apa, itu akan mengalir dengan sendirinya. Kemudian bisa buat ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga juga bisa terjadwal. Kemudian bisa juga nanti teman-teman yang punya pengalaman praktik-praktik baik untuk saling berbagi, semuanya nanti dijadwalkan di komunitas guru SMP Negeri 24 Muara Jambi. Jadi itu ya Ibu, rencana pengembangannya tadi. Membuat jadwal dulu ya, membuat jadwal dan berkolaborasi lah. Berkolaborasi, intinya kolaborasi yang baik dan nyaman. Rasanya itu ya Bu Sati yang untuk bagian awal ini. Nanti kita lanjut ke mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nanti saya sebagai moderator, Ibu Sahati pemandu diskusi, nanti pesertanya kita mohon kehadiran Ibu Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan. Sepertinya ini segala sesuatunya sudah disiapkan. Kita tinggal menunggu rekan-rekan kita untuk bergabung bersama kita untuk mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Terima kasih Bu Sati. Hari ini adalah pendampingan individu kedua yang luar biasa menjadi semakin ingin bersama gitu dengan Bu Sati. Baru sekali kita pendampingan individu kan, ini udah yang kedua. Rasanya ingin menunggu pendampingan 3, 4, 5. Semakin seru gitu, semakin seru. Pemahaman kita menjadi semakin apa ya? Semakin bertambah. Kemudian rasa keinginan tahu kita seperti Bu Sati, memang kita semakin tertantang.
Pertemuan yang ketiga apa ya, pendampingan ketiga, begitu juga mungkin usaha hati dalam mempelajari modul-modul di LMS. Memang semakin ke sana, semua modulnya memang semakin sulit tapi semakin dan menarik, tertantang gitu. Iya. Sulit tapi menarik dan tertantang. Itu dulu Bu Sati, nanti kita lanjut ke yang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Suratmi SPD, Kepala SMP Negeri 24 Muara Jambi. Yang saya hormati Ibu-Ibu Majelis Guru SMP Negeri 24 Muara Jambi beserta TU. Yang saya hormati Ibu Sahati SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 5. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruang laboratorium SMP Negeri 24 Muara Jambi ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Majelis Guru dan TU. Di pagi ini, Ibu Sahati sebagai calon guru penggerak angkatan 5 akan mengkomunikasikan isi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi nanti beliau langsung memimpin diskusi, saya di sini sebagai moderator. Nanti di akhir diskusi saya hanya memberikan penguatan kepada Ibu Sahati. Kepada Ibu Sahati, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 24 Muara Jambi, yang terhormat Ibu pengajar praktik pendamping Ibu Rahmah SPMPD, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 24 Muara Jambi dan staf TU SMP Negeri 24 Muara Jambi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita bertemu dalam kegiatan pendampingan individu 2, yaitu yang membahas tentang diskusi visi guru penggerak. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan kehadiran beliau pada hari ini kita berada pada zaman yang penuh pengetahuan. Saya ucapkan selamat datang pada acara diskusi kita hari ini. Ya, saya mohon maaf jika pelaksanaan yang kurang berkenan dan mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu yang ada di sini ikut mendukung dan berpartisipasi terhadap program pemerintah, yaitu program guru penggerak. Nah, sebelum saya memaparkan diskusi kita hari ini, ada baiknya kita dengarkan puisi. Semoga puisi ini bisa menggugah semangat kita. Melihat Indonesia karya Bung Karno.
jika aku berdiri di pantai Noliak, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanding di pantai Noliak itu. Aku mendengar lagu saya Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur halaman, bukan lagi pangkur halaman yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, 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 aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Ya, merinding ibu-ibu kita mendengarkan suatu puisi yang kalau saya bacakan itu pasti tidak seepik dari mas-masnya yang membaca seperti itu. Ya, jadi puisi Aku Melihat Indonesia ini diambil dari buku Bung Karno ya, dan Pemuda, itu di halaman 168-167. Jadi puisi ini saya dapatkan ketika saya mengikuti program Guru Penggerak ini, dan ketika itu dibacakan ya, walaupun fasilitator saya itu yang membacakan, tetap saja itu membuat merinding gitu. Kenapa? Karena sejatinya kita di sini, kita berada di sini, kita ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kegiatan diskusi ini saya akan memaparkan tentang apa yang sudah saya dapat di modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Dalam hal ini saya calon guru penggerak angkatan 5. Jadi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu di depan ini adalah salinan slide saya ya, yang ada di depan ini, yang nantinya Bapak Ibu bisa bawa dan bisa kita pelajari bersama-sama. Ya, jadi ini adalah saya perkenalkan yang ada di dalam foto, yaitu yang pertama ini ada Bapak Ikin,
guru ya ibu-ibu. Ya, sambil kita tunggu, saya sedikit memberikan pengantar. Jadi di modul 1.3 ini kami calon guru penggerak itu dihadapkan pada yang namanya visi dari guru penggerak, ya, paradigma dan visi guru penggerak. Ya, di sini oke, alhamdulillah ya sudah bisa. Di sini kami diajari bagaimana cara untuk membuat visi itu yang pada akhirnya nanti bisa diterapkan di sekolah. Oke, saya lanjutkan yang tadi. Ya, yang pertama ini adalah Bapak Ikin SPD MPD. Beliau ini adalah fasilitator saya yang membersamai saya ya dalam kegiatan guru penggerak ini. Ya, beliau sangat humble, ramah, kemudian terbuka dengan segala masukan, dan kalau berdiskusi itu seperti kita menemukan orang tua kita. Jadi enak sekali dengan beliau. Kemudian foto di sebelahnya itu ada Ibu Rahma SPMPD, pengajar praktik saya. Ya, beliau seperti yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu pernah berada dan bertugas di sini. Beliau sekarang diamanahkan untuk menjadi kepala di SMP Negeri 36 Waru Jambi. Dan yang satunya lagi foto itu adalah saya ya sebagai peserta calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya ingin ya saya ingin menyepakati rambu-rambu diskusi. Yang pertama yang boleh dilakukan yaitu membuat catatan atau ide atau pertanyaan. Kemudian kalau ada pertanyaan atau ingin menyampaikan pendapat, itu boleh menggunakan raise hand atau angkat tangan, tunjuk tangan ya. Kalau sekarang sudah angkat karena gambarnya udah 5 ya. Kemudian kita juga harus mengoptimalkan waktu. Kemudian perasaan dan pikiran kita harus on berada di sini, karena walaupun pertemuannya singkat, tapi kita bisa merasakan manfaatnya seperti itu. Kita masuk yang pertama yaitu latar belakang dari visi guru penggerak. Seperti yang saya sudah sebutkan di atas tadi, bahwa hari ini pertemuannya adalah sosialisasi dari visi guru penggerak. Di modul 1.1 itu yang saya pelajari adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatannya yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam filosofi ini, pembelajaran itu difokuskan berpusat pada murid untuk mempersiapkan dirinya menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian dari filosofi ini diketahui lanjutan modulnya yaitu 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Jadi yang digodok di sini adalah saya harus memiliki nilai sebagai guru penggerak yang mandiri, berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Ya, kemudian peran saya dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran, dilatih juga untuk menjadi coach bagi guru lain, terus mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan dapat pada akhirnya saya menggerakkan komunitas praktisi. Karena dalam program guru penggerak ini semboyannya itu ada 3: tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, kalau tergerak, saya hatinya sudah tergerak, saya ikutlah program ini bersama Ibu Rahma seperti itu. Dan bergerak, saya bergerak untuk melihat bahwa guru penggerak ini sangat dibutuhkan dalam reformasi pendidikan di
Indonesia, ya secara umumnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harapannya peran saya itu dapat menggerakkan. Nah, siapa yang saya gerakkan? Yang paling bawah adalah komunitas praktisi di sekolah, seperti itu. Kemudian dari modul 1.2 ini lanjut kepada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini saya itu diajari untuk merumuskan visi, membuat prakarsa perubahan dan menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan baca dalam membuat visi. Jadi kalau kita lihat yang di tengah itu terwujudnya murid berprestasi, berbudaya dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah visi yang saya coba susun selama mengikuti guru penggerak. Kemudian kita lihat ya, kita lihat visi SMP Negeri 24 Muaro Jambi, yaitu terdepan dalam prestasi dan inovasi, luhur dalam budi pekerti. Ya, kenapa saya kasih tanda tanya titik 3? Karena visi kita ini ya sudah bagus, visi kita sudah bagus, tetapi karena sudah ada perubahan yang mengacu kepada tujuan pendidikan nasional untuk berpihak pembelajaran kepada murid yang di atas tadi, ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita lihat kalau memang masih masih bisa membuat sinkron dengan tujuan KHD, ya tidak ada masalah seperti itu. Nah, kemudian untuk merumuskan suatu visi, ya, untuk membuat suatu visi itu sebenarnya tidak mudah karena sebenarnya ada pertanyaan rumpang. Rumpang itu seperti celah, ya kalau di dalam hutan. Ini pohon-pohon ada celah sedikit yang bisa menumbuhkan cahaya matahari itu masuk, gitu. Itu kalau yang saya pelajari. Nah, pertanyaan rumpang ini sendiri sebagai titik cerah gitu untuk membuat visi. Yang seperti yang saya buat itu, saya memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yang digaungkan oleh pemerintah saat ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang paling terakhir adalah mandiri. Kenapa ini penting? Karena kita ingin mewujudkan murid yang bahagia dan selamat, seperti itu. Kemudian pertanyaan rumpang kedua yaitu saya percaya bahwa murid adalah manusia dengan karakter unik dan dinamis yang memiliki minat, bakat yang berbeda-beda. Jadi karena ada karakter yang berbeda-beda ini, tugas saya sebagai guru, dalam hal ini guru penggerak, itu harus bisa membantu murid untuk menggali dan menemukan potensi yang ada di dalam diri murid itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, di sekolah saya mengutamakan apa? Di sini saya inginnya itu yang saya utamakan adalah karakter dan pembiasaan praktik baik, sehingga dapat menguatkan perannya murid itu menjadi pemimpin di masa depan, ya. Kemudian pertanyaan rumpang berikutnya yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa ilmu tanpa adab akan hilang manfaatnya dan murid di sekolah saya itu membutuhkan sosok teladan, ya, yang mampu menuntun, mendorong dan memberi semangat dalam upaya mengenal potensi, minat, bakat mereka sehingga mereka dapat belajar menjadi manusia dan anggota masyarakat. Sekali lagi, tugas kita di sekolah itu untuk mencetak mereka menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat. Yang kelima, pertanyaan rumpang berikutnya adalah saya dan guru-guru lain di sekolah saya yakin bahwa selalu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya tadi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa nih yang saya buat, setiap anak adalah seperti benih-benih tanaman dan seorang guru adalah petani, tukang kebun yang tugasnya adalah menuntun.
ya, dengan mengarahkannya, membimbing, mengayomi murid dengan potensi, minat, dan bakat mereka yang berbeda-beda itu. Jadi tujuannya adalah membuat kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari pertanyaan rumpang tersebut, maka tercetuslah visi yang saya buat, yaitu terwujudnya murid berprestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia. Ya, dari pertanyaan rumpang. Tapi saya membuat ini pun tidak hanya dari pertanyaan rumpang. Saya ambil dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa berprestasi itu bisa mencetak murid yang pintar, prestasinya bagus secara akademis. Ini tuntutan kita. Kita pengen kalau jadi guru itu semua anak ranking 1 ya. Padahal itu tidak mungkin. Kemudian berbudaya. Berbudaya di sini memiliki budaya, memiliki pikiran dan akal yang sudah maju. Jadi kalau selama ini kenapa logo Dinas Pendidikan itu selalu ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya? Karena pendidikan dan budaya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, seperti pasangan ya, seperti itu. Kemudian berakhlak mulia itu berbuat baik pada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakiti dan menahan diri dari rasa sakit. Jadi kalau orang sudah berakhlak mulia itu bisa menjaga dirinya masing-masing. Jadi itu awalnya ya. Kemudian dari visi tadi terwujudnya murid berprestasi, berbudaya dan berakhlak mulia, yang sudah saya lakukan itu adalah membuat prakarsa perubahan. Dari mana saya buat perubahannya? Dari yang paling kecil. Saya punya apa? Saya punya kelas. Ya, saya punya kelas yang setiap minggunya saya harus ketemu murid itu 5 jam pelajaran. Nah, dari sinilah, dari visi itu saya wujudkan dengan prakarsa perubahan saya, yaitu menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, jadi nggak muluk-muluk lah. Saya pengen anak itu termotivasi. Masuk di kelas saya mereka senang, keluar di kelas saya mereka senang. Bagaimana caranya ini? Nah, untuk membuat prakarsa perubahan tadi, maka dibuatlah yang namanya bagja. Ya. Jadi kalau mau membuat visi itu, pertama harus ada pertanyaan rumpang. Yang kedua bisa mencetuskan visi, dilihat juga dari karakter atau apapun, karena kita mempunyai sumber daya yang banyak ya. Kita bisa bertanya pada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang berkaitan dengan bahasa-bahasa itu untuk melihat sejauh mana bahasa kita yang kita gunakan itu baik gitu untuk merumuskan visi. Nah, dari visi tadi muncul prakarsa perubahan. Nah, buatnya ini pakai bagja, BAGJA. Ini yang pertama itu huruf B. Buat pertanyaan utama. Jadi saya untuk melakukan prakarsa perubahan ini, menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi murid. Saya nanya dulu nih, apa yang harus saya lakukan agar murid termotivasi dalam pembelajaran IPA. Jadi semuanya itu dalam pertanyaan ya. Rumpang pun dalam bentuk pertanyaan rumpang. Membuat ini pun dalam bentuk pertanyaan ya. Bagaimana, apa yang saya lakukan agar termotivasi? Maka yang pertama saya lakukan tindakannya adalah saya membuat tes diagnostik kognitif. Ya, ini yang diabaikan ya. Ini diabaikan oleh seluruh guru. Bahkan ketika saya tanya kepada murid, baru saya yang membuat gitu. Kemudian saya melakukan observasi ya, dengan menganalisis hasilnya, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, ini khususnya untuk kelompok IPA, dan mencari literatur sebenarnya pembelajaran untuk memotivasi itu apa. Kemudian A-nya yaitu ambil pelajaran. Di sini ya, saya mengajukan pertanyaan, sekolah manakah yang berhasil menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan? Maka saya akan googling ya. Karena dunia sekarang ini ya Bu Rahma ya, ada di genggaman tangan kita. Kemana-mana kita pakai HP. Ini dunia ikut ya. Jadi saya bisa googling, terus keterampilan apa yang saya miliki. Jadi semuanya ini kita terus pertanyakan sampai kita menemukan satu role model yang bagus seperti itu.
Kemudian yang G, gali mimpi ya. Gali mimpi ini yaitu diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif ya, seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan itu bisa terjadi di pembelajaran IPA agar terwujud. Tadi saya pengennya itu pembelajarannya menyenangkan seperti itu. Jadi saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon murid ya, seperti itu. Kemudian saya melakukan refleksi, kemudian mendokumentasikannya ya. Kemudian seperti yang sudah saya sebarkan itu, saya menyebarkan praktik baik lewat YouTube saya. Kemudian yang J itu jabarkan rencana ya. Jadi dari pertanyaan yang lainnya kita mengidentifikasi rencana apa yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama, apa langkah sederhana yang harus saya persiapkan? Ya di sini saya harus membuat RPP, saya harus mencatat hal baik, saya harus membuat model sedemikian rupa ya. Saya harus bisa menggunakan YouTube, praktikum, ya media PowerPoint, semua media itu yang pada akhirnya bisa menunjang prakarsa perubahan di kelas saya. Kemudian yang J terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, di sini ini yang paling penting. Kalau saya ingin melakukan perubahan, maka siapa saja yang akan saya libatkan agar pembelajaran IPA tadi menyenangkan, maka saya akan melibatkan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, murid sebagai subjek, serta komunitas yang ada di sekolah. Kemudian saya idealnya itu akan membentuk tim kerja untuk memonitoring pembelajaran. Kemudian saya akan mengajak rekan kerja, ya komunitas. Kemudian saya akan melakukan refleksi dan saya akan membuat rencana tindak lanjut, ya untuk melihat setiap kekurangan saya dalam menerapkan prakarsa perubahan saya tadi ya. Nah, untuk praktek ini bagaimana pembelajaran saya itu sejauh mana Bu Rahma ya? Untuk melihat itu ya sudah saya masukkan ke dalam aksi nyata ya. Kita bisa lihat bersama-sama di sini. Ini aksi nyata yang saya lakukan berkaitan dengan modul 1.3. Bermain dengan mereka.
melakukan presentasi kelompok ya. Tiga, alatnya menjepit. Kegunaannya untuk menjepit alat-alat lain. 4. Pembersih. Kegunaannya untuk membersihkan alat-alat laboratorium. 5. Gelas kimia. Kegunaannya untuk mencampur bahan. 6. Nama alatnya membahas bentuk. Kegunaannya untuk memanaskan air. 7. Nama alatnya labu ember. Kegunaannya untuk mencampur bahan. 8. Nama alatnya belajar. Kegunaannya untuk mengukur bahan. 9. Nama alatnya lubang dari lalu. Ya. Testimoni di sini dari rekan guru itu Ibu Fatimah. Perkenalkan, nama saya Fatimah SPD. Saya Kepala Perpustakaan SMP Negeri 24 Nurjati. Salah satu rekan saya yaitu Ibu Sunati SPD MSI menjadi salah satu peserta dalam buku penggerak angkatan 5. Yang saya perhatikan selama beliau mengikuti proses CGP ini, beliau menjadi lebih bersemangat dan lebih terlibat aktif mengikuti kegiatan sekolah. Beliau juga mengajarkan kepada murid-murid untuk memanfaatkan sarana perpustakaan dengan menyediakan buku pelajaran dan buku penunjang lainnya untuk memotivasi murid dalam pembelajaran IPA. Selain itu, proses pembelajaran yang beliau lakukan di kelas juga bervariasi dan menyenangkan, seperti yang mereka lakukan praktikum, ice breaking, diskusi, dan lain-lain. Pesan saya, semoga proses CGP berjalan lancar dan sukses sehingga beliau membawa perubahan positif bagi SMP Negeri 24 Muarajambi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah ya. Kemudian ini testimoni dari murid. Saya dari SMP Negeri 24 Saya belajar dengan Ibu Sati. Belajarnya itu menyenangkan banget dan asik banget. Ada speaking, praktikum, dan juga diskusi serta sehingga saya motivasi. Terima kasih Ibu Sati. Selamat pagi. Assalamualaikum, nama saya Kevin Alta. Saya kelas 4A SMP Negeri 24 Muarajambi. Selama saya belajar dengan Ibu Sati, pembelajaran asik dan menyenangkan. Ada ice breaking, praktikum, dan diskusi serta menuliskan emoji di akhir pelajaran sehingga saya termotivasi. Terima kasih Bu Sati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di akhir selalu saya buat terima kasih, salam dan bahagia. Karena salam dan bahagia itu menjadi satu tak terpisahkan ya, seperti tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Jadi satu, salam dan bahagia itu menjadi simbol dari guru penggerak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu ya semuanya. Baik Ibu, ini adalah pemaparan diskusi tentang apa yang sudah saya pelajari di modul 1.3 ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di sini, apakah ada masukan atau apa gitu?
Nggak ada ya? Buka? Karena sudah tidak ada, terima kasih sudah mendengarkan saya. Ke depan saya akan berusaha lebih baik lagi, karena ketika saya mengupload ini secara otomatis kita dikenal di seluruh dunia ya, lewat genggaman tangan kita tadi ya. Dan saya berharap juga nantinya ada guru penggerak yang berasal dari SMP kita, sehingga kalau ada guru penggerak untuk menggerakkan tadi yang saya katakan sulit itu bisa menjadi lebih mudah ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sahati yang sudah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 24 Muara Jambi. Jadi Ibu Kepala Sekolah izin, ini adalah visi yang sudah disusun oleh Ibu Sahati sebagai salah satu tugas beliau dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Visi ini bukan berarti mesti digunakan oleh SMP Negeri 24 Muara Jambi. Jika berkenan, monggo silahkan diadopsi. Karena Bu Sahati menyusun visi ini melewati tahapan. Kita lihat tadi, Bu Sahati menyusun visi tadi sudah melewati tahapan dengan pendekatan intuisi apresiatif. Kemudian juga sudah melalui tahapan yang namanya bagja, yang mulai dari buat pertanyaan hingga atur eksekusi tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau. Dengan melewati tahapan itu tadi, Ibu Sahati merumuskan sebuah visi. Visinya adalah terwujudnya murid berprestasi, berbudaya, dan berakhlak mulia. Itu adalah visi yang disusun oleh Bu Sahati sebagai calon guru penggerak terhadap SMP Negeri 24 Muara Jambi ini. Nah, dari visi yang sudah Bu Sahati buat tadi, yang namanya visi itu adalah gambaran, kan? Gambaran tentang mimpi kita, dan juga ketika ada visi tentu kita harus bisa mewujudkan visi itu dalam sebuah program. Bu Sahati mewujudkan itu dalam sebuah program yang namanya menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi dengan sebuah visi ini, Bu Sahati sebagai warga sekolah SMP Negeri 24 Muara Jambi, sesuai dengan tupoksi beliau adalah guru IPA, maka Bu Sahati membuat program di dalam pembelajaran di kelas itu adalah menciptakan pembelajaran IPA yang menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi dengan sebuah visi ini diharapkan semua warga sekolah itu bersatu padu bersama-sama mewujudkan visi itu di bagian tupoksinya masing-masing, seperti itu. Karena sebuah visi, apalah arti sebuah visi jika visi itu tidak mampu kita wujudkan. Untuk mewujudkan itu tentunya kita harus mempunyai program-program. Dan Bu Sahati sudah mewujudkan visi tersebut melalui prakarsa perubahan beliau di pembelajaran di kelas dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Sahati tadi. Luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Sahati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat SMP Negeri 24 Muara Jambi. Ibu Kepala Sekolah, jika berkenan visi ini bisa kita adopsi ya, bisa Ibu adopsi di sekolah SMP 24 ini. Harapannya itu juga mudah-mudahan di tahapan berikutnya ada guru-guru SMP 24 yang juga mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu-ibu mungkin bisa melihat bagaimana progres Ibu Sahati ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Itu mungkin yang dapat saya berikan penguatan. Bu Sahati sudah merumuskan sebuah visi, dan visi ini sudah melewati tahapan untuk merumuskannya, juga melalui pemikiran yang luar biasa tentunya, dan juga Bu Sahati sudah mewujudkan visi ini di dalam pembelajaran di kelas, juga sudah diunggah oleh Bu Sahati di LMS, di YouTube sudah diunggah semua sebagai salah satu bagian dari pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh Bu Sahati.
apabila ada salah kata, ada salah hilaf saya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan pendampingan individu ini dalam hal mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu-ibu dicicipi hidangannya. Bu Sahati, kita sudah menyelesaikan bagian inti pendampingan kita tadi, mendiskusikan visi dan prakasa perubahan sekolah. Kita lanjut ke bagian akhir pendampingan kita. Saya ingin bertanya ke Ibu, hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini apa, Bu? Hal yang paling menarik, saya merasa lega, Bu, karena berhasil lah, setidaknya saya telah mempresentasikan atau mendiskusikan visi dari tugas yang saya buat. Ya, di samping itu dengan adanya diskusi tadi, saya telah membagikan ilmu kepada rekan-rekan dari apa yang sudah saya ketahui dari program ini, seperti itu. Jadi itu ya, Ibu sudah merasa lega karena sudah berhasil mempresentasikan dan juga sudah dapat berbagi praktik baik kepada rekan-rekan. Dari yang sudah dilakukan tadi, dari proses pendampingan tadi, yang sudah baik apa, dan kira-kira untuk pendampingan berikutnya harapan Ibu seperti apa? Yang sudah baik menurut saya ya, Ibu sebagai pengajar praktik itu memberi motivasi ya kepada saya, baik secara luring maupun daring ya. Kalau daring saya pun leluasa berkomunikasi dengan Ibu, dan Ibu sepertinya memberikan 24 jam penuh, itu bisa dihubungi kapan saja gitu ya. Kemudian Ibu juga selalu menanyakan perkembangan capaian saya sebagai guru penggerak ya. Seperti itu. Kemudian yang tak kalah penting ya, dari Ibu sebagai pendamping itu, Ibu mengevaluasi LMS. Jadi dari segi itu kami itu tidak keteteran pada akhirnya, selalu diingatkan itu, Bu. Masih ada harapan lain yang perlu kami perbaiki atau evaluasi dalam proses pendampingan? Sepertinya tidak, ini sudah nyaman, rileks, enak dengan Ibu gitu. Alhamdulillah, saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ibu Sahati. Kita bisa saling berkomunikasi dengan baik dalam hal apapun, dalam hal ada kesulitan dan sebagainya, kita bisa saling berkomunikasi, kita juga saling berbagi praktik baik. Ada hal yang mungkin Ibu masih kurang paham, atau sebaliknya saya juga demikian, saya juga ada yang masih kurang paham yang perlu kita saling komunikasikan sesama anggota kita juga ya, Bu Sahati ya. Kita punya komunitas 5 orang yang saya dampingi, ada Bu Sahati, Bu Sania, Bu Sukma, Bu Sukamsi, 4S nih, tambah 1 Pak Ruswanto N-nya yang sama dengan saya, namanya N juga Rahma. Alhamdulillah kita bisa membangun komunitas kita bisa saling berbagi praktek baik, kita saling support, dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan CGP yang di dalam satu komunitas ini, karena saling support, saling mengingatkan, saling berbagi hal yang baik, sehingga tujuan kita dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini pada akhirnya bisa kita selesaikan dan kita memperoleh hal yang baik, kita dapat ilmu yang baik, kita juga dapat
pada akhirnya itu bisa menjadi peningkatan kompetensi guru-guru ke depan. Oh ya Ibu, lembar umpan balik survei tentang kompetensi guru penggerak itu sudah dianu ya, sudah diunduh, di print dan diperbanyak ya. Yang ini sudah. Jadi kami mengingatkan lagi kepada Ibu untuk menyebarkan lembar umpan balik ini, 1 untuk kepala sekolah, 5 untuk rekan sejawat, 5 lagi untuk siswa, 1 lagi yang penilaian diri sendiri guru penggerak. Saya yang ngisi ya. Jadi itu. Dan itu nanti diunggah di LMS ya Bu, seminggu sebelum kita pelaksanaan PI3. Seminggu sebelum kita pelaksanaan PI3 ya. Nanti itu jangan lupa disebarkan dan diisi oleh respondennya kepala sekolah, rekan guru 5 orang, perwakilan murid 5 orang gitu. Saya tidak bosan-bosannya untuk selalu memotivasi Ibu sehati dalam hal untuk terus mencoba praktik-praktik baik dalam pembelajaran, yang intinya praktik-praktik baik pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Karena kan memang pendidikan guru penggerak ini adalah pendidikan yang intinya berpihak pada murid ya Ustaz. Iya. Gitu. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk selalu memotivasi Ibu untuk mencoba praktik-praktik baik dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, itu intinya. Ibu, jika ada hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui atau perlu menjadi hal-hal yang catatan kami, silahkan dikomunikasikan. Saya juga tentunya dengan fasilitator juga selalu berkomunikasi jika ada hal-hal yang mungkin perlu komunikasi lebih lanjut seperti itu. Dan kami juga punya tugas sebagai PP juga memantau tentang pembelajaran daringnya, karena di LMS juga PP juga punya kewajiban mengisi jurnal kegiatan pembelajaran daring seperti itu. Terima kasih Bu Sati untuk hari ini. Mudah-mudahan pendampingan individu 2 ini memberikan hal yang baik buat kita semua